Ambulan terlambat, kita tunggu kapal mau berangkat jam 3, ini sudah jam 3 Administrasi cuma uang mulutnya sekarang. Video viral merekam keluhan keluarga pasien yang mengaku terlambat mendapatkan pelayanan ambulans. Tidak ada ambulan? Tidak ada ambulan? Ini uang administrasi sudah dibayar. Keluarga pasien tak bisa lagi menahan emosinya saat mengetahui ambulans yang seharusnya membawa keluarga korban tak bisa digunakan. Mereka pun mengamuk dan merusak beberapa fasilitas di RSUD Buna Barat. Mereka ini supaya uang jaminan itu dibayarkan dulu. Alhamdulillah pada saat itu mereka sedang rincian uang jaminan dibayarkan 420.000. Tetapi mobil ambulans tidak di tempat. Sementara itu, RSUD Buna Barat beralasan mereka menunggu respon dari rumah sakit di Kendari tempat pasien akan dirujuk. Proses ini membutuhkan waktu hingga ambulans baru bisa jalan setelah mendapatkan izin dari rumah sakit rujukan. Pada saat kegaduhan itu karena mereka meminta agar segera dirujuk, tetapi kami juga mempersiapkan dulu itu karena pasien dalam kondisi stabil, bukan kritis stabil. Karena kondisi pasien secara objektif, tapi kami sebagai tenaga medis mengatakan bahwa ini pasien stabil. Sekitar 20 menit setelah kejadian, pasien akhirnya bisa dirujuk menggunakan mobil ambulans ke Kendari. Kondisi pasien pun stabil dan kini sudah mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Dari Kabupaten Buna Barat, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Sejumlah aktivis dan nelayan lokal terlibat bentrok dengan puluhan petugas keamanan perusahaan asing PT Wakatobi Dive Resort yang berupaya menghentikan aksi protes para aktivis dan nelayan. Kericuan berawal saat masa aksi mulai mendekati pantai yang menjadi lokasi tempat usaha wisata perusahaan asing di Pantai Onemoba di Pulau Tomia, Kabupaten Wakatobi. Sebelumnya masa aksi juga merobohkan pagar kantor SPTN Taman Balai Nasional Wakatobi lantaran kepala SPTN enggan menemui para pengunjuk rasa. Aksi protes dipicu tindakan perusahaan asing yang melarang nelayan lokal mencari ikan di sekitaran perairan yang menjadi lokasi usaha wisata perusahaan tersebut. Padahal zona itu telah ditetapkan Balai Taman Nasional Wakatobi sebagai zona bebas bagi nelayan menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan. Ini zona tradisional ini masyarakat lokal tidak boleh dilarang untuk memanfaatkan itu selama dilakukan secara tradisional, tidak boleh menggunakan alat tangkap yang merusak, yang tidak ramah lingkungan. Mereka juga memprotes perusakan terumbu karang dan pengerukan pasir laut yang diduga untuk kepentingan akses keluar masuk kapal milik PT Wakatobi Dive Resort dalam kawasan usahanya. Persoalan yang begitu besar, pengerukan pasir dan juga penggalian alur masuk di seluruh mendukung proses kelancaran PT Wakatobi Resort. Kesempatannya salah satunya seluruh aktivitas patroli tadi di resort hari ini diberhentikan sementara. Dalam aksi ini perusahaan memberhentikan karyawan yang terlibat penggalian karang dan perusahaan tidak boleh lagi melarang nelayan untuk menangkap ikan di sekitar perairan yang menjadi lokasi tempat usaha wisata perusahaan tersebut. Dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Sebuah mobil tiba-tiba nyungsep dan menghantam atap salah satu rumah warga yang berada di bawah lereng di Jalan Marta Dinata, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Selasa sore. Pemilik rumah mengaku masih syok saat menceritakan detik-detik kejadian. Ia sedang berada di dalam rumah ketika suara benturan keras terdengar dari atas. Tiba-tiba mobilnya meluncur dari atas, dari gereja. Dan kejadian ini saya nggak lihat, setelah jatuh baru saya lihat. Tapi keluarganya abang selamat semua? Keluarga selamat semua, puji Tuhan selamat semua. Kemudian kami naik, keluarkan evakuasi penumpangnya ada 3 orang.
Menurut keterangan polisi, mobil tersebut ditumpangi 3 orang. Kendaraan diduga lepas kendali saat melintasi turunan tajam di pemukiman padat penduduk tersebut. Untuk saat ini setelah saya data tidak ada korban. Berapa orang di dalam mobil, Bang? Di dalam mobil itu ada 3 orang. Dari yang sopir, semua wanita. Semua wanita ya? Cuma di dalam rumah tidak ada korban. Di dalam mobil ada 3 penumpang, semuanya selamat, tidak ada korban luka. Dugaan awal sopir tak bisa mengendalikan kendaraan di jalur menurun. Proses evakuasi dilakukan oleh sejumlah petugas gabungan bersama warga sekitar. Dengan menggunakan alat berat dan sistem tali untuk menarik mobil dari posisi menggantung di atas atap. Hingga malam hari, warga masih berkumpul menyaksikan proses evakuasi yang berjalan dramatis. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Sebuah minibus yang hendak keluar dari parkiran rumah sakit Pamanukan Medical Center, Pamanukan, Subang, menabrak ruang apotek. Imbas kejadian tersebut, seorang remaja 17 tahun meninggal dunia dan 2 orang lainnya terluka. Salah satunya balita. Isak tangis keluarga pun tak terbendung mengetahui korban AN sudah tak bernyawa. Keluarga tak menduga kejadian di rumah sakit telah merenggut nyawa korban. Keluarga korban menyesalkan fasilitas rumah sakit yang tidak memadai. Yang sangat disayangkan kalau ya terjadi di lokasi rumah sakit, di sini perlu pembenahan. Yang pertama infrastruktur medan di parkiran gitu kan, kondisi yang terjal. Yang pertama itu, yang kedua saya coba cross check di area sekitar, di sini tidak ada satupun CCTV. Sebelumnya, minibus hendak keluar dari tempat parkir, tiba-tiba menabrak ruang apotek Rumah Sakit PMC Pamanukan. Saat kejadian, seorang remaja AN sedang berdiri hingga akhirnya tertabrak dan melukai 2 orang lainnya. Kebetulan dari pelaku karena Pak membawa kendaraan roda 4, sudah berjalan dari parkir 4 di belakang, pada saat akan belok keluar parkiran, mungkin sepertinya bukan menginjak rem tapi malah menginjak gas, akhirnya ke ruangan. Polisi telah mengamankan pengemudi dan mengevakuasi minibus ke Mapolsek Pamanukan. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh unit Laka Satlantas Polres Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda melaporkan. Sebuah truk molen terlibat kecelakaan dengan sepeda motor di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Truk berplat nomor 9368XWZ ini melindas seorang pengendara sepeda motor yang berada di sampingnya. Diduga korban pengendara motor berada di posisi blank spot atau titik buta sopir sehingga tak terlihat. Usai tersenggol, pengendara motor terjatuh dan terlindas roda bagian belakang truk. Akibatnya korban mengalami luka serius pada bagian pinggang hingga kakinya. Dan sejumlah pengguna jalan yang melintas serta petugas medis langsung mengevakuasi korban ke dalam ambulans. Nah, saya lihat tuh ada anak muda satu ngeberhentiin mobil molen, ternyata ada yang kecelakaan begitu. Kejepit bahan belakang. Cengkareng ini mau arah ke Kalideres. Hingga kini korban masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit dan kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Sejumlah supir truk memberhentikan sebuah truk yang melintas saat unjuk rasa penolakan kebijakan overdimension overload berlangsung di ruas jalan Diponegoro, Ungaran, Kabupaten Semarang atau ruas jalur Semarang-Solo. Sempat terjadi ketegangan saat sopir truk meminta sopir truk lain yang tidak mengikuti aksi untuk menghentikan kendaraan dan mengikuti aksi bersama mereka.
Aksi demonstrasi dan blokade jalan digelar oleh ratusan sopir truk angkutan barang sebagai bentuk kekecewaan para sopir angkutan barang terkait kebijakan overdimension overloading atau ODOL, di mana sanksinya bisa berupa pidana. Aksi yang berlangsung di ruas jalan nasional mengakibatkan kemacetan panjang karena sebagian truk diparkir di ruas jalan. Atas itu bikin peraturan kan enaknya sendiri. Kalau sopir itu kan cari duitnya kan juga tertib. Kayak kita juga tertib mas sebenarnya. Nah, yang di lapangan itu salah jalan, kadang salah pengertian. Kita sebagai sopir terlalu ditekan. Contohnya pungli, preman, kita nggak ada yang melindungi. Akan segera menindaklanjuti, akan kita teruskan, akan kita sampaikan ke Komisi 5 DPR RI. Mudah-mudahan aturan atau undang-undang yang terkait dengan odol akan segera ditinjau kembali. Upayakan bahwa di dalam masa transisi ini kami tidak akan melakukan penindakan. Tetapi apabila ada anggota saya yang melakukan penindakan tidak sesuai dengan prosedur, saya sudah memberikan nomor telepon saya ke perwakilan panjenengan. Usai ditemui oleh pimpinan DPRD dan Kapolres Semarang, para sopir truk angkutan membubarkan diri dan arus lalu lintas ruas jalan Semarang-Solo kembali lancar. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Penangkapan 3 pelaku komplotan begal oleh petugas Mapolsek Penjaringan Jakarta Utara di kediaman masing-masing pelaku di kawasan Jakarta Utara tanpa perlawanan. Ironisnya, para pelaku berstatus pelajar. Ketiga tersangka AS 15 tahun, SI 16 tahun, dan SS 17 tahun digiring ke Mapolsek guna penyelidikan lebih lanjut. Sementara 3 tersangka lainnya masih buron. Penangkapan ini berdasarkan laporan korban di Rusun Waduk Pluit Penjaringan Jakarta Utara yang saat kejadian ponselnya dirampas komplotan pelaku di lokasi. Korban yang sempat melawan terluka tajam di bagian tangan. Modus berpura-pura mencari teman kencan lewat media sosial, para pelaku mengincar para korban untuk melancarkan aksinya. Para korban yang terkena tipu daya pelaku diincar barang berharganya. Para pelaku berbagi tugas mulai dari admin hingga eksekutor. Modusnya menggunakan medsos kencan sosial, kencan lewat media sosial. Di salah satu aplikasi mereka sengaja membuat akun fake atau akun palsu mengatasnamakan seolah-olah perempuan. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi yang tengah memburu 3 pelaku lainnya yang masih buron. Para pelaku terancam pasal pencurian dan penganiayaan dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Aksi pelaku curanmor bersama rekannya mengendarai sepeda motor masuk ke area parkiran Universitas Sriwijaya Palembang terekam CCTV. Berbekal rekaman kamera pengawas tersebut, polisi mengetahui identitas pelaku dan melakukan penggerbekan. Pelaku S, 32 tahun, diringkus di kediamannya. Petugas mengamankan 1 puncuk senjata api rakitan berserta pelurunya. Pelaku menyimpan senjata api tersebut di dalam kandang ayam. 5 unit motor hasil curanmor turut disita petugas. Pelaku diketahui seorang gembong curanmor yang kerap beraksi di parkiran universitas dengan memanfaatkan kurangnya pengawasan di kawasan parkir. Seorang mahasiswa korban curanmor bersyukur sepeda motornya berhasil ditemukan setelah 3 pekan hilang. Sebenarnya kaget juga karena pencurian motor kan biasanya jarang ketemu pelakunya, dan ini dikabari dari pihak kepolisian katanya udah ketemu, dan aku ngucapin banyak terima kasih kepada pihak kepolisian. Pelaku yang dulu ya pernah ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum dan diberikan tindakan tegas. Subdit Jatantras Polda Sumatera Selatan masih mencari barang bukti sepeda motor lainnya termasuk rekan pelaku. Pelaku terancam pasal 363 KUHP, Undang-Undang Kepemilikan Senjata Api tanpa izin, ancaman hukuman di atas 12 tahun pidana penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Ini untuk penandanya Pak, sudah bikin.
Karena nggak ada batu, saya bikinkan dia dari adulus yang mati itu, sama kayu. Inilah titik lokasi terjatuhnya WNA asal Brazil, JDSP, 27 tahun. Korban jatuh ke jurang sedalam 500 meter di sekitar Cemara Nunggal, arah menuju Segara, anak puncak Gunung Rinjani pada Sabtu 21 Juni lalu. Posisi korban terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal. Selama 3 hari, petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi karena medan yang terjal dan cuaca ekstrim. Petugas berjibaku melakukan proses evakuasi. 2 pendaki profesional diterjunkan ke jurang sedalam ratusan meter untuk menjangkau korban. Selain itu, 3 helikopter dari Basarnas dan TNI dikerahkan untuk melakukan proses evakuasi. Korban ditemukan kurang lebih di kedalaman 500 meter. Adapun kendala yang kami hadapi, medan yang ekstrim atau terjal, kabut yang tebal, sehingga jarak pandang kita terbatas. Belum diketahui pasti kondisi korban, namun korban diduga telah meninggal dunia. Tim SAR gabungan masih melakukan proses evakuasi. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang melaporkan. Pengedar narkoba yang sudah lama jadi incaran polisi di sebuah rumah kosong di daerah Jorong Ombilin, Ramban, Tanah Datar digrebek. Polisi mengepung rumah yang digunakan pesta narkoba. 3 pemakai, 1 diantaranya pengedar, berusaha kabur keluar rumah dengan melewati jendela. Namun usaha itu sia-sia karena polisi sudah lebih dulu mengepung. 3 tersangka diamankan polisi. Penggeledahan dilakukan, ditemukan paket sabu yang disimpan di dalam dompet dan terselip di kayu rumah. 23 paket sabu siap edar, timbangan digital, alat isap, dan sejumlah ponsel yang digunakan sebagai alat komunikasi dan bertransaksi dijadikan barang bukti. Sedang mengkonsumsi sabu bersama dengan 3 temannya dan berusaha melarikan diri lewat jendela. Namun berhasil dikejar oleh anggota dan berhasil diamankan dengan baik. Dan ditemukan narkotika jadi sabu sebanyak 23 paket di dalam sebuah dompet di dalam rumah tersebut. Ketiga tersangka terancam hukuman seumur hidup. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Inilah 1 dari 8 ladang ganja yang ditemukan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di dalam hutan perbukitan Butong Aceh, Penggalang, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Ladang ganja seluas 25 hektar ini tersebar di 8 lokasi di area perbukitan. Ladang ganja ini mayoritas sudah dalam kondisi siap panen. Polisi bersama TNI dan Bea Cukai langsung melakukan pemusnahan dengan cara pencabutan dan pembakaran pohon ganja. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menangkap 2 pelaku. Temuan ladang ganja seluas 25 hektar ini berawal dari tertangkap 2 kurir ganja di Bener Meriah, Aceh. Ini operasi yang cukup panjang karena menemukan titik-titik ladang ini cukup sulit dan masih dilakukan pengembangan terus. Saya belum menyebutkan tersangka dan beberapa peranannya karena masih ada banyak DPO yang perlu kita amankan. Sampai saat ini kita sudah menjalankan kegiatan selama hampir 12 hari. Tak hanya memusnahkan, polisi bersama TNI juga melakukan edukasi kepada warga setempat dengan mengenalkan tanaman yang dapat digunakan sebagai bertani sehingga tak lagi mengandalkan ganja sebagai tanaman penghasil uang. Dari Aceh dan Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Seorang wanita terduduk di jalanan perkampungan sambil memeluk anaknya di jalan perkampungan di Surabaya, Jawa Timur. Ia diduga dianiaya setelah mendapati suaminya selingkuh. Akibat penganiayaan itu, korban terluka di sekujur tubuhnya, bahkan keningnya benjol. Setelah diunggah ke media sosial, video ini viral dan ramai mendapat kecaman warganet. Selain dugaan perselingkuhan, masalah ini juga dipicu masalah ekonomi. Mesti ke kepala, tapi nggak tahu kemarin sampai ke badan-badan ini. Soalnya saya kan sempat gini sambil gendong anak saya itu yang ada di video itu. Usia berapa tahun itu? Itu 3,5 tahun.
Itu keningnya dipukul atau gimana? Iya, dipukul. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya oleh korban. Sementara itu, korban kini telah mendapatkan pendampingan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Kemarahan warga tidak terbendung saat mengejar seorang pria yang diduga pelaku pelecehan seksual seorang anak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku sempat melarikan diri ke atap rumah untuk menghindari kejaran massa, namun berhasil ditangkap warga. Kejadian berawal saat salah satu korban bercerita telah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku bahkan mengiming-imingi korban akan diberikan uang. Menurut Ketua RT, saat ditemui berawal dari kecurigaan warga yang melihat banyak anak lelaki di bawah umur bermain di rumah kontrakan pelaku. Dan benar saja, pelaku dengan tega melakukan tindak asusila kepada anak-anak di bawah umur. Yang diduga melakukan tindakan asusila terhadap seorang anak, dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Dan sampai saat ini juga kami masih menunggu hasil daripada visum korban di rumah sakit. Saat ini, pelaku sudah diamankan di kantor Mapolsek untuk dimintai keterangan. Satu korban sudah membuat laporan dan menunggu hasil visum. Sementara, kasus ini masih dalam proses penyelidikan Polsek Cikarang Utara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Polisi menangkap 5 orang remaja pria di 2 lokasi. Usai dilaporkan telah melakukan kekerasan terhadap korban H 15 tahun warga Makassar. 1 dari 5 pelaku merupakan kekasih korban. Polisi selanjutnya menggiring ke-5 pelaku ke Mapolsek Tamalan Rea guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Seorang pelaku menyebut korban di salah satu lokasi tak jauh dari rumah korban dengan mengatakan bahwa pacar korban atas nama A memanggil korban untuk bertemu. Korban akhirnya ikut dan dibawa ke rumah salah satu pelaku. Di rumah tersebut, korban dicekoki obat hingga korban tak sadarkan diri dan mengalami kekerasan seksual dari para pelaku. Hanya pengaduan dari orang tua korban, anaknya dibawa oleh pacarnya pada hari Selasa, tidak kembali nanti setelah hari Sabtu telah terjadi kekerasan seksual dari pacarnya sendiri. Saat ini, 5 pelaku telah diserahkan ke Unit Pelindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Kota Makassar guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Norbone, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam 2 pelaku curanmor mendatangi sebuah rumah kos di kawasan Lorong Rambang, Kota Palembang, Sumatera Selatan sekitar pukul 3 dini hari. Awalnya salah satu pelaku mencoba merusak kunci kontak motor korban, namun karena kesulitan, keduanya akhirnya mengangkat sepeda motor tersebut dan membawanya kabur. Korban baru menyadari motornya hilang di pagi hari. Menurut korban, sepeda motornya sudah dalam kondisi terkunci stang dan dilengkapi kunci gembok cakram. Sekitar 2 menit, motor itu udah diangkut ke depan. Jadi emang kondisi motor itu dalam keadaan udah dikunci tambahan. Kunci stang itu udah di-T, terus juga ada kunci tambahan di cakram bawah, itu karena emang dia susah untuk buka. Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkan peristiwa itu ke Polsek Ilir Timur dan berharap motornya segera ditemukan. Sementara pihak kepolisian kini tengah menindaklanjuti laporan dan memeriksa rekaman CCTV untuk mengidentifikasi para pelaku. Kamera pengawas merekam pelaku penipuan dengan modus pembayaran kris yang diduga dilakukan oleh seorang oknum anggota Polri saat membeli helm di sebuah toko aksesori kendaraan di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Setelah memilih barang, pelaku langsung melakukan pemindaian kris dan menunjukkan bukti pembayaran kepada karyawan. Bukti itu lalu difoto sebagai tanda transaksi telah dilakukan. Setelah pelaku pergi, pemilik toko merasa curiga dan melakukan pengecekan saldo masuk. Alhasil, tidak ditemukan adanya transaksi masuk. Usai ditelusuri, ternyata bukti transfer yang ditunjukkan adalah hasil dari aplikasi catatan keuangan, bukan aplikasi pembayaran resmi. Usaha konfirmasi juga sudah dilakukan oleh pihak toko, meski nomor telepon pelaku pernah aktif dan sempat dihubungi. Namun, tak ada itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Setelah pelaku pergi, saya kan cek datanya, ternyata itu rekeningnya nggak ketemu, dan akhirnya pergi. Setelah dicari tahu, ternyata pelaku itu mentransfer melalui aplikasi sebuah catatan keuangan, bukan sebuah aplikasi untuk transaksi pembayaran. Nominal kerugian yang dialami toko sebesar Rp380.000. Korban juga telah melapor pada pihak kepolisian agar pelaku dapat ditangkap. Aksi kejar-kejaran di tengah laut terjadi saat kapal pengawas tim Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penangkapan satu unit kapal ikan asing berbendera Malaysia KM PKFB 1066 yang tengah mencuri ikan di Selat Malaka, wilayah perairan negara Republik Indonesia. Kapal pengawas Hiu 01 menangkap sinyal adanya kapal asing yang menebar jaring jenis pukat trawl. Saat didekati, kapal asing tersebut langsung memotong jaring dan kabur hingga berhasil ditangkap. Di dalam palka kapal, petugas menemukan 100 kg ikan campur hasil tangkapan yang diduga kuat berasal dari perairan Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kapal tersebut diawaki oleh 5 orang terdiri dari 1 nahkoda dan 4 anak buah kapal atau ABK yang seluruhnya merupakan warga negara asing asal Myanmar. Kapal ini selalu bermain di perbatasan, selalu keluar masuk. Nah, ini posisi kurang lebih sekitar 1 mil Pak dari landas kontinen, jadi sudah jelas masuk di wilayah perairan Indonesia. Kini kapal dan seluruh awaknya telah diamankan di stasiun PSDKP Belawan untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Dikepung terjangan banjir yang merendam permukiman warga, pesta pernikahan di Kali Adem Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara tetap digelar. Meski di tengah banjir dengan ketinggian 1 meter lebih, namun pesta hiburan pernikahan tetap berlangsung. Sejumlah tamu dan keluarga mempelai bahkan tetap berjoget di tengah lokasi hajatan yang tenda dan pelaminannya terendam air laut. Imbas dari gangguan terjangan banjir mengakibatkan sebagian para tamu undangan batal datang. Hajatan keluarga, tapi oleh karena dihajar banjir begini, akhirnya tamu-tamu kita itu pada kabur. Harapan kita itu untuk pemerintah supaya betul-betul diperhatikan gitu loh. Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan lagi warga yang tinggal di kawasan Kali Adem, Penjaringan, Jakarta Utara karena banjir di bulan Juni ini sudah yang ketiga kalinya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kedatangan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di gedung iNews Tower Kebun Sirih, Jakarta Pusat disambut hangat oleh Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo beserta jajaran direksi MNC Group. Kedatangan Wali Kota Bandung ini membahas sejumlah peluang kerjasama di bidang media, program, dan event dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Bandung pada September mendatang. Saya tuh ingin mengedukasi masyarakat melalui diseminasi informasi di media yang terverifikasi. Kita tahulah betapa yang namanya demam sosial media itu membuat orang jadi tergila-gila gitu ya. Tetapi kelemahan dari sosial media adalah verifikasinya rendah. Dengan media yang ada seperti yang dimiliki oleh MNC, itu sudah terverifikasi dengan sendirinya karena MNC sebagai sebuah lembaga media itu kan ikut beberapa regulasi dari pemerintah. Saya yakin Bandung akan jauh lebih maju di bawah beliau dan wakilnya
Nah, tadi Pak Farhan sudah menyampaikan kerjasama apa saja, media bukan saja masalah pemberitaan, tapi juga event dan lain-lain. Mungkin saya tambahkan ada kerjasama juga di ekonomi kreatif, karena Bandung itu banyak anak-anak yang kreatif. Ya bisa di animasi, di game, dan lain sebagainya, karena kami juga ada di situ. Intinya semua apa yang dikerjakan oleh MNC Group nanti akan kita coba explore, apa saja yang bisa bekerja sama dengan beliau untuk tentunya kemajuan Kota Bandung. Sebagai perusahaan media terbesar di Asia Tenggara, MNC Group siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan berbagai industri media dan ekonomi kreatif demi mendongkrak ekonomi nasional. Dari Jakarta, Dias Triawan, Yudi Richard, iNews melaporkan. Iran merilis video yang memperlihatkan detik-detik peluncuran rudal untuk menyerang markas Amerika Serikat di Qatar. Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat Al-Udeid di Qatar. Pangkalan udara Al-Udeid berlokasi di Qatar yang notabene merupakan pusat militer Amerika Serikat paling penting di Timur Tengah. Pangkalan militer ini menampung ribuan personil militer Amerika Serikat. Dewan Keamanan Iran menyebut total rudal yang ditembakkan sama dengan jumlah bom yang diluncurkan Amerika Serikat saat menyerang Iran, yaitu 19 rudal. Iran mengklaim serangan dilakukan secara terkendali dan operasi yang dinamakan Berkah Kemenangan ini menambah panas kondisi di Timur Tengah. Sementara itu, warga Doha Qatar panik setelah ledakan keras dari 6 rudal Iran yang menyasar pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Udeid. Menteri Pertahanan Qatar mengutuk serangan udara Iran ke pangkalan militer Al-Udeid. Tidak ada korban akibat serangan, namun demi keselamatan, pemerintah Qatar menghentikan semua penerbangan. Pasca penyerangan di Qatar, pangkalan militer Amerika Serikat di Irak siaga penuh. Sejak Israel meluncurkan serangan ke Iran 13 Juni lalu, sedikitnya 400 orang syahid dan lebih dari 3.000 terluka. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut gencatan senjata telah sepenuhnya disepakati oleh Iran dan Israel yang lengkap dan total. Gencatan senjata akan menjadi proses bertahap selama 24 jam. Dengan Iran menghentikan seluruh operasi secara sepihak, maka Israel akan mengikutinya dalam 12 jam kemudian. Pengumuman Trump ini dirilis beberapa jam usai Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Sementara itu, Iran mengaku belum menerima pengajuan gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat untuk menyetop perang antara Iran-Israel. Menurut salah satu pejabat di Iran, tidak ada alasan untuk melakukan gencatan senjata. Iran disebut akan menganggap pernyataan Amerika dan Israel sebagai tipuan. Sebelas warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran tergabung dalam gelombang pertama tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa petang. Mereka tiba dengan menggunakan maskapai Turkish Airlines TK56 rute Baku, Jakarta. WNI yang terdiri dari 6 laki-laki dan 5 perempuan ini tiba dalam kondisi aman dan sehat. 11 WNI yang terdiri dari pelajar dan pekerja migran tersebut juga merupakan bagian dari total 386 warga Indonesia yang terdaftar di KBRI Teheran. Evakuasi dilakukan bertahap setelah Menteri Luar Negeri meningkatkan level siaga di KBRI Teheran dari level 2 menjadi level 1. Kini, pemerintah terus berupaya menghimbau seluruh WNI yang berada di Iran untuk kembali ke Indonesia karena konflik antara Iran dengan Israel masih panas. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. MNC University berhasil mencetak 81 orang wisudawan dan wisudawati yang siap ikut serta membangun Indonesia dengan keilmuannya. 81 orang sarjana ini menjadi angkatan ketiga program sarjana tahun akademik 2024-2025 MNC University. Mengusung tema Empowering a Generation, the integration of vision, quality, speed, and determination towards Golden Indonesia. MNC University telah menyiapkan para lulusannya untuk terjun ke dunia kerja dan membuka lapangan kerja.
Indonesia akan menempati urutan ketiga terbesar di dunia dalam jumlah penduduk. Dan diharapkan pada saat itu pendapatan per kapita Indonesia tidak kurang dari 20.000 US dollar. Ya, jadi kalian harus yakin bahwa Indonesia memiliki masa depan yang sangat luar biasa. Setiap lulusan memiliki prinsip-prinsip yang memajukan visi, kualitas, kecepatan, speed, dan juga determination agar di setiap langkah mereka ke depannya merintis karir dan lain-lain mereka bisa menjadi leaders. Selama menempuh pendidikan, para mahasiswa MNC University juga dibekali dengan berbagai program agar siap bersaing di dunia kerja maupun wirausaha. Justru yang tidak terduga adalah terjadi semacam kayak job matching. Jadi ada job order dari beberapa perusahaan ketika melihat para wisudawan dan profilnya yang tadi tampil di panggung, itu kami sudah langsung mendapatkan permintaan. Kampus itu adalah industri tenaga kerja yang bisa berkontribusi kepada negara untuk menjadi pencipta tenaga kerja atau menjadi pekerja. Kami mengharapkan para wisudawan-wisudawati memiliki kualitas, memiliki kecepatan, dan yang paling penting juga determinasi. MNC University hadir untuk mengambil bagian dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang terdidik dengan baik serta turut membangun Indonesia ke depan. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Pemirsa GTV semakin mudah mendapatkan informasi terkini dari penjuru negeri. Cukup scan QR Code di layar TV Anda untuk menyaksikan Buletin iNews. Saksikan tayangan GTV di mana saja melalui RCTI+. Informasi tadi menutup perjumpaan kita malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.